Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, and konbanwa. Minasan, kembali lagi di channel Mas Yuhan Channel. Kali ini kita akan membahas kata ganti orang dalam bahasa Jepang. Watashi, anata, itukah yang sering digunakan saya dan kamu. Apakah ada kata ganti lain selain watashi, anata? Oke, mari kita langsung bahas. Oke, yang pertama yaitu watashi. Ini adalah artinya saya dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kata yang sering dipakai dalam keadaan formal maupun tidak formal ya, biasanya bagi yang minasang yang saat pertama kali belajar bahasa Jepang. Misalnya, watashi Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia. Watashi no namae wa Rido desu. Nama saya Rido. Kemudian kalau jamak atau lebih dari satu, watashi tachi. Artinya kami atau kita. Watashi tachi onaji chimu desu. Kita itu satu tim. Watashi tachi Indonesia jin desu. Kami itu orang Indonesia. Seperti itu. Kemudian kalau kamu, ini secara umum ya, itu panggilnya anata. Anata, kamu. Anata no namae wa nan desu ka? Nama kamu siapa? Kemudian kalau lebih satu, anata tachi. Kalian, Anda sekalian. Anata tachi. Oshushin wa doko desu ka? Asalnya dari mana? Anata tachi. Okuni wa dochira desu ka? Kamu dari negara mana? Kemudian kalau dia laki-laki, itu panggilnya kare. Kare wa Nihonjin desu ka? Apakah dia itu orang Jepang? Dia laki-laki. Kemudian kalau jamak karera. Ini ya. Kemudian kalau perempuan hanoju. Ya perempuan. Hanoju. Kalau lebih dari satu hanojura. Ini ya. Kemudian mingna. Ini biasanya digunakan mingna atsumate yo. Semuanya kumpul. Penyebutan untuk orang. Kemudian kalau minasang, ini artinya juga semuanya, tapi lebih halus. Minasang, kochikite. Nah, minasang, ohayo gozaimasu. Nah, ini memanggil seperti itu. Minasang, kyou wa o genki desu ka? Oke, lanjut. Minasama. Minasama ini artinya sama dengan minasang, hanya saja lebih halus dari minasang. Artinya juga semuanya. Tapi tidak untuk benda ya, ini semuanya untuk orang. Zenin, seluruhnya. Zein iku yo, semuanya, seluruhnya pergi yo. Kyo, hanabi mini iko. Hari ini, mari kita melihat kembang api. Nah, Zein ikun desu ka? Apakah semuanya pergi? Nah, seluruhnya seperti itu. Mingna ikun desu ka? Mingna wa bisa juga, tapi biasanya orang Jepang lebih banyak menggunakan zein. Zein ikun desu ka? Seperti itu. Cibung, diri sendiri. Cibung, diri sendiri. Cibung wa sonna koto yaranai yo. No. Diri sendiri. No. Watashi. Kata ganti. Dari watashi, cibung. Watakushi, saya formal. Atau pidato. Ketika Anda di hadapan orang banyak dan berbicara, tetapi biasanya kalau lebih sopan itu tidak menggunakan watashi, tetapi watakushi. Oke, kemudian nomor 15, boku. Artinya aku laki-laki atau lebih kerennya itu kepada anak muda ya yang sering menggunakan ini. Ini digunakan ketika anak muda berbicara dengan anak muda. Anak muda berbicara dengan orang tua boleh saja sih, tapi kelihatan lebih sopan karena kita menggunakan watashi. Tapi kalau sesama anak muda, oke bisa menggunakan boku. Kemudian untuk ore itu artinya kalau bahasa Indonesia gue lah. Ini agak-agak sombong atau menampilkan keberanian lah. Ore kakoi gunai. Saya apakah hari ini keren apa? Seperti itulah kakoi. Ore biasanya orang Gemba
Itu orang lapangan di Jepang biasanya menggunakan ore, jarang menggunakan watashi ya, yang anata. Itu cara menggunakan. Kemudian atashi, bukan watashi ya, atashi. Ini juga artinya saya atau aku. Biasanya digunakan oleh anak perempuan agar biar kelihatan lebih imut gitu loh. Atashi. Kemudian kimi itu kamu. Ini biasanya gabungannya kalau boku itu sama dengan kimi. Saya dan kamu, watashi dan anata. Untuk sebaya. Kemudian omae. Ini lo tapi dalam bentuk kasar. Ini pasangannya dengan ore. Ore wa sona koto yaranai yo. Omae yare. Biasanya. Omae, kamu. Kisama. Kisama ini lo sangat kasar. Tapi jarang digunakan. Daripada kisama, orang Jepang itu sering menggunakan itu heheme. Artinya juga lo. Terus, parah itu. Lanjut. Kono hito orang ini, sono hito orang itu, ano hito orang itu. Kok orang itu orang itu? Sono hito, misalkan kita berbicara dengan ketiga tiga orang. Nah, sono hito wa orang yang dekat dengan kita. Kemudian kalau ano hito wa orang yang tidak kita ajak bicara. Orangnya agak jauh. Misalkan A dan B berbicara. Kemudian si C ini ada berikatnya. Ano, sono hito wa si C tadi. Kalau A dan B berbicara, kemudian si berada di jauh, bisa juga menggunakan anohito. Kemudian kono kata ini dengan sama dengan kono hito hanya saja lebih hormat. Oke, lanjut nomor 2 dulu koitsu. Ini bahasa Jepang orang kasar ya. Kalau orang Kimba pasti sering menggunakan bahasa ini. Koitsu ya baina. Orang itu parah. Koitsu ini bahasa-bahasa kasar. Soitsu, orang itu kasar. Aitsu, orang itu kasar. Koitsu, orang ini kasarnya. Ini ya, sama dengan kono sono ano, ko so ai. Bedanya yang belakang ini. Oke. Ware-ware, kita atau kami dalam bentuk halus. Hito, orang hito-bito, orang-orang ninggeng, manusia. Otoko, laki-laki. Dan se, pria. Kalau dan se ini lebih sopan ya. Dan se. Ongna, perempuan. Jose, wanita. Tomodachi, teman. Koibito, pacar. Koibito, pacar. Kalau biasanya pacar juga bisa disebutkan haresi untuk laki-laki. Misalkan Anata perempuan dan punya pacar laki-laki, haresi. Makanya haresi. Kemudian kalau laki-laki mempunyai pacar perempuan, kanojo. Ore no kanojo atau kono ikiru kana. Pacarku saya kira dia. Seperti itu. Aite, lawan atau pasangan. Misalnya, mau bermain badminton, "Kyo, aite wa誰ですか?" Kayak lawannya siapa, pasangannya siapa, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau nani nani sang, nani nani sama, nani nani kung, nani nani cang. Ini adalah penyebutan untuk nama orang ya. Biasanya ini kalau sang itu lebih ke universal. Misalkan nama orang David Sang, Aura Sang, itu lebih formal. Oka Sang, Ibu, Oto Sang, Bapak menggunakan sang. Dwi Sang, seperti itu. Kemudian untuk sama, ini lebih ketika kita menghormati untuk orang atasan atau orang yang kita muliakan. Biasanya itu ketika pegawai toko memanggil pelanggannya atau menyebutnya dengan oke aku sama menggunakan sama. Pelanggan oke aku sama. Kemudian ketika minasang memanggil saconya, misalkan namanya Kimura, memanggil dengan Kimura sama. Kimura-san juga boleh sih, nggak ada masalah. Tapi lebih pas kalau untuk atasan itu menggunakan sama. Kemudian untuk nani-nani kung ini biasanya digunakan untuk anak laki-laki. Misalkan Tono kung, misalnya kita mempunyai kohai, bisa menggunakan kung yang lebih muda dari kita. Atau biasanya anak kecil laki-laki itu bisa juga kamu panggil dengan namanya, kemudian imbuhi dengan kung. Bukan ingkung ya tapi. Ingkung itu ayam. Nani kung. Kemudian Chang ini sama dengan Kung, hanya saja kalau Kung untuk anak laki-laki, kalau Chang ini untuk anak perempuan. Oh, seperti itu. Misalkan anak perempuan namanya itu Zia, Zia Chang. Tapi kalau
Minasang melihat cewek Jepang yang cantik usianya, hampir dengan sebara dengan Anata biasanya misalkan namanya Namima, misalkan namanya Namima, "Namima-chan," bisa kamu panggil seperti itu. Nanti dia pasti akan tersipu malu. Oke, lanjut. Otona artinya dewasa, 46 kodomo artinya anak, wakamono artinya anak muda, otoshiyori lansia. Ini, dalam bahasa sopan ya, otoshiyori lansia untuk bahasa sopannya. Kemudian dokusing, jomblo atau masih single. Kemudian kikong, sudah menikah. Kikong, bokumo kikong shita kara namae wa kikong. Sudah, seperti itu. Oke, itulah 50 kata ganti orang dalam bahasa Jepang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kalau mungkin pembahasan ini terlalu cepat, minasan bisa jeda videonya dan silakan dibaca sendiri. Oke, saya kira cukup dua kami takurite. Arigatou gozaimashita. Mata nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.